Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton channel Al-Insyirah TV. Baik, kita akan melanjutkan untuk i'rab surat An-Nasr. Sebelumnya kita baca dulu untuk surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya kita akan coba mengi'rab ayat pertama sampai ayat terakhir. Ayat pertama adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi di sini ada beberapa kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata. Yang pertama adalah kata idza. Idza di sini artinya apabila. Ada tu syartin ghairi jazimah. Zaraf 5 yastaqbilu minaz zaman mabni ala sukun. Jadi idza di sini merupakan zarfu zaman. Sekali lagi, idza di sini merupakan zarf zaman. Nah, ini merupakan adatu syartin. Jadi dia menunjukkan syarat. Nah, mabniun ala sukun. Keadaannya adalah mabni dengan sukun. Sukunnya pada huruf alif. Berarti kalau di sini merupakan adatu syartin, nanti akan ada jawab syaratnya. Nanti akan kita lihat. Jaa, selanjutnya adalah kata jaa. Kita lihat. Jaa merupakan fi'lul madhi. Jadi ini merupakan jenisnya atau bisa juga dengan apa kedudukannya atau apa jenisnya untuk nomor 1. Nomor 2, apa keadaannya? Keadaannya adalah mabniun. Kemudian mabninya dengan apa? Ini yang ketiga, alal fathah. Nah, di sini untuk jaa ini fiilnya merupakan fiil madi, yang mana kalau fiil berarti nanti akan ada fa'il. Nah, tapi pada kata jaa di sini fa'ilnya bukan domir mustatir. Kenapa? Karena domirnya nampak. Karena fa'ilnya nampak, yaitu pada kata nasru. Nah, nasru di sini merupakan fa'il. Jadi kalau ada isim setelah fi'il dan dia berkeadaan marfu, maka kemungkinan itu adalah fa'ilnya. Sekali lagi, apabila ada fi'il, jadi apabila ada fi'il, kemudian setelah fi'il itu ada isim, di mana isimnya ini keadaannya adalah marfu. Nah, marfu'un, maka kemungkinan isim tersebut adalah fa'ilnya. Nah, kita lihat dahulu. Sebelumnya saya kelupaan. Untuk jaa di sini merupakan fi'il madi mabni al fathah. Nah, untuk fi'il madi sendiri, mabni itu ada beberapa. Bisa dengan fathah, bisa dengan sukun. Kalau yang dengan fathah itu salah satunya adalah lam yattasil bihi syai'un. Nah, ini termasuk lam yattasil bihi syai'un. Jadi dia tidak terhubung dengan apapun. Tapi bisa juga yang kedua, keadaan fi'il madi itu mabni dengan fathah itu karena dia terhubung dengan ta as-sakinah, ta yang menunjukkan makna pelaku muannas. Kemudian bisa juga untuk fi'il madi dengan fathah itu mabninya karena dia terhubung dengan aliful isnain. Nah, itu sudah dibuat pada video sebelumnya. Silakan dicek kembali. Baik, kita lanjutkan. Nasru di sini merupakan fa'il. Jadi fa'il dari kata jaa. Jadi pelaku dari kata jaa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan berarti saya menolong. Kalau misalkan kita buat kalimat saya menolong siswa, maka saya itu pelaku, menolong itu predikat, ini subjek ya, kita simpulkan subjek, predikat ini objek. Nah, kalau dalam bahasa Arab subjek itu kita sebut dengan fa'il, di mana fa'il itu pasti keadaannya adalah marfu'un. Nah, marfu'nya bebas, bisa dengan dhamma ataupun yang sejenisnya, tergantung jenis kalimatnya. Nah, menolong ini merupakan fi'il. Nah, siswa di sini nanti ini maf'ulun bih.
Nah, seperti itu. Nah, untuk maf'ulun bi ini pasti keadaannya harus mansub. Nah, mansubnya bisa dengan fathah ataupun yang lainnya. Oke, kita lihat. Kita lanjutkan dahulu. Nasru fa'il marfu'un. Ini kedudukannya, ini keadaannya, dan alamat marfu'nya adalah ad-dhammah. Ad-dhammah zahirah. Jadi dhammah yang nampak pada huruf ra. Kemudian di sini kata nasru disebut merupakan wahwa mudhaf. Jadi kedudukannya selain fa'il dia ada kedudukan lain yaitu mudhaf. Berarti nanti akan ada mudhafun ilaih. Kita lihat mudhafun ilaih adalah lafaz Allah. Allah merupakan lafzul jalalah mudhafun ilaih. Ingat setiap mudhafun ilaih pasti majrur. Majrurnya bisa dengan kasrah ataupun yang lainnya. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, bicara tentang mudhaf dan mudhafun ilaih itu dibicarakan pada materi tentang al-idhofah. Jadi sederhananya kalau kita misalkan bicara buku siswa, maka kita akan buat buku itu kitab, siswa itu talibun. Nah, jadi ketika ada dua isim, kitabun dan talibun, ketika ada dua isim yang membentuk kata majmuk yang berarti kepemilikan, maka yang pertama kita sebut dengan mudhaf, yang selanjutnya isim yang selanjutnya kita sebut dengan mudhafun ilaih. Nah, syaratnya untuk mudhaf dia tidak boleh alif lam dan tidak boleh juga tanwin. Tanwin itu bisa dhammatain, kasratain atau fathatain. Nah, tetapi untuk mudhafun ilaih syarat yang pertama dia harus majrur. Majrurnya bisa dengan kasrah ataupun yang lainnya. Yang kedua, dia boleh menerima alif lam atau dia boleh menerima tanwin. Nah, ini kaidah dari al-idhofah atau mudhaf dan mudhafun ilaih. Makanya di sini lafaz Allah pertama dia majrur dengan kasrah, kedua boleh menerima alif lam karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Tapi untuk kata nasru di sini tidak boleh menerima alif lam dan tidak boleh menerima tanwin. Nah, itu bisa digunakan untuk video-video sebelumnya atau kalau mau lebih jelas bisa dicek di video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Wal fathu wa-nya itu harfu adfin mabniun al fathah. Nah, kemudian kata al-fathu itu isim ma'tuf. Jadi isim yang mengikuti kata nasru. Jadi kalau nasrunya dhammah, maka al-fathu pun pasti dhammah karena dia ma'tuf. Jadi ma'tuf itu mengikuti sebelumnya. Marfu'un wa alamatu rab'ihi ad-dhammah. Nah, kalau misalkan kita punya kata nasru di sini nasri, maka nanti al-fathu berubah juga menjadi menjadi al-fathi. Kenapa? Karena dia isim ma'tuf. Jadi isim yang mengikuti kata sebelumnya. Dikarenakan ada harfu adfin yaitu waw. Baik, selanjutnya kita lihat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini banyak. Kita langsung saja satu persatu ayat kedua ini. Yang pertama al-wawu harfu adfin mabniun 'alal fathi. Kemudian ro'a, ro'a itu fi'il madi. Nah, ro'a di sini ini fi'il madi mabniun 'ala sukun. Berarti ini kedudukannya mabniun keadaannya 'ala sukun itu tanda rofa'nya, tanda mabninya. Nah, kemudian di sini jelaskan litisolihi bita'il fa'il. Kenapa dia mabninya dengan sukun? Jadi kenapa sih fi'il madi bisa mabninya dengan sukun? Karena alasannya di sini litisolihi bita'il fa'il, karena dia terhubung atau tersambung dengan ta al fa'il. Jadi untuk fi'il madi yang dengan sukun itu yang pertama bisa dengan ta fa'il, yang kedua bisa dengan na fa'il, kemudian yang ketiga mabni dengan sukun itu salah satunya adalah dengan terhubung dengan nun an-niswah. Nah, kalau untuk ta berarti katabta, ro'aita, ro'aiti.
Nah, kalau dengan fa'il berarti ro'aina. Kalau dengan nun niswah berarti ro'aina. Nah, itu bisa dicek pada video sebelumnya. Baik, kita lihat selanjutnya ta di sini. Jadi ta yang melekat pada huruf ro'aita yang ini merupakan domir muttasil. Nah, domir sendiri ada muttasil, ada munfasil. Nah, kalau untuk yang munfasil itu berarti anta. Nah, ini munfasil. Kalau di sini domir muttasil dia terhubung dengan kata ro'aita. Kita ulang, at-ta'u domir muttasil mabniun. Ini keadaannya, ini kedudukannya. Alal fathai. Ini alamat mabninya. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini dia menempati tempat. Jadi biasanya kalau untuk domir muttasil itu fi mahalli, bisa fi mahalli jarrin, bisa fi mahalli raf'in, bisa fi mahalli nasbin, tergantung kedudukannya. Nah, di sini kebetulan karena dia merupakan fa'il, jadi fa'il itu kan harus rofa, maka kita sebut di sini dengan kata fi mahalli raf'in. Karena tak di sini merupakan fa'il atau pelaku dari kata kerja ro'aita. Baik, kita lanjut. An-nasa maf'ulun bih. Nah, ini objeknya berarti maf'ulun bih. Jadi subjeknya itu adalah, pelakunya adalah ta. Kemudian kata kerjaannya adalah ro'ai dan objeknya adalah an-nasa. Nah, setiap objek atau maf'ulun bih itu pasti mansub. Jadi keadaannya harus mansub. Nah, di sini mansubnya wa alamatun nasbihi al-fathah. Mansubnya kebetulan dengan fathah. Kalau mau kita tambahkan di sini boleh. Nomor 5 berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Nomor 4 karena ini bukan fi'il, dia isim. Jadi nomor 4 ini kita boleh tambahkan dengan misalkan di annahu ismul mufrad, karena kata annas merupakan ismul mufrad. Nah, itu pun boleh. Itu silahkan. Tidak pun tidak masalah. Baik, kita lihat selanjutnya. Kata selanjutnya adalah yadkhuluna. Yadkhuluna. Oh, annas tadi bukan isim mufrad ya, berarti annas di sini adalah isim jamak taksir. Kita lihat yadkhuluna. Yadkhuluna di sini fi'il mudhari. Nah, ini cirinya fi'il mudhari ada huruf mudhara'ah. Yang kedua, di sini ada subutun nun berarti. Baik, kita ulang. Yadkhuluna fil mudhari marfu'un. Ini kedudukannya, ini keadaannya. Alamatnya adalah subutin nun. Ini alamat rofaknya. Nah, ini alasannya li'annahu minal af'alil khamsah. Karena kata yadkhuluna itu merupakan min af'alil khamsah. Nah, untuk min af'alil khamsah itu selain yadkhuluna ada juga tadkhuluna. Nah, ini bisa dilihat di video sebelumnya sebetulnya. Tadkhuluna bisa juga tadkhulina, kemudian yadkhuluna itu termasuk al-af'alul khamsah. Nah, itu silakan dicek di video sebelumnya. Kita lanjutkan. Wawul jamaah. Jadi wawu pada kata yadkhuluna yaitu yang ini. Ini disebut dengan wawul jamaah. Domir muttasil mabniun ala sukun. Itu merupakan domir muttasil mabninya dengan sukun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, kedudukannya sebagai fa'il. Nah, kemudian jumlah dari yadkhuluna fi mahalli nasbin halun minan nas. Jadi kata yadkhuluna ini menempati tempat sebagai halun. Halun itu harus nasab. Nah, halun dari mana? Halun dari kata annas. Jadi manusia yang keadaannya mereka masuk. Jadi halun itu adalah keadaan. Baik, kita lihat selanjutnya. Fi harfu jarin mabni ala sukun. Ini kita percepat karena ini sudah biasa. Kemudian di ini merupakan isim majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan fi, karena tadi fi itu merupakan harfu jar, maka di ini kita sebut dengan isim majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhaf. Berarti mudhafun ilaihinya adalah
Lafaz Allahi, lafzul jalalah mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kemudian kita lihat kembali afwajan. Nah, afwajan ini merupakan halun. Jadi halun itu harus mansub. Halun mansubatun wa alamatun nasbihi tanwin al-fathah. Nah, kita lihat selanjutnya. Ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, kita lihat fa-nya jawab syarat. Nah, fa di sini merupakan jawab syarat dari kata idza pada ayat pertama tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi jawab syaratnya adalah dengan fa. Alfa merupakan jawab syarat. Kalau mau dilanjutkan bisa di sini berarti alfa jawab syarat mabniun alal fathah. Kemudian kita lihat sabbih. Sabbih di sini merupakan fi'il amr kemudian mabniun ala sukun. Nah, kalau mabni ala sukun berarti alasannya li'annahu lam yattasil bihi, li'annahu ini fi'il amr ya. Berarti kalau fi'il amr li'annahu sahihul akhir. Kalau fi'il amr sukunnya biasanya cuma ada dua. Satu karena sahihul akhir. Kedua, selain sahihul akhir, untuk fi'il amr dia merupakan berarti kalau sahihul akhir, kalau mabni itu yang pertama ada sahihul akhir untuk fi'il amr, yang kedua dia litisoli an-nun an-niswah, jadi terhubung dengan nun niswah. Baik, kalau di sini berarti sahihul akhir sabbih, kalau dengan nun niswah berarti sabbihna. Baik, kita lanjut. Wal fa'il, untuk fi'il kan pasti ada fa'ilnya. Kita lihat fa'ilnya adalah di sini. Fa'ilnya merupakan dhamir mustatir, takdiruhu anta. Baik, kita lihat selanjutnya takdiruhu anta. Kita lihat kata selanjutnya adalah bihamdi. Bihamdi ini ada dua kata, bi dan hamdi. Bi-nya atau al-ba-nya merupakan harfu jar mabniun al kasrah. Nah, sekali lagi setiap harfu jar pasti memajrurkan isim. Berarti kata hamdi itu merupakan isim majrur. Majrurnya dikarenakan ada bil ba. Alamat jarnya adalah al kasrah. Kedudukan lainnya adalah sebagai mudhaf. Kemudian kita lihat rabbika. Rabbika di sini ada dua kata, rabbi dan kaf. Rabbinya mudhafun ilaih, mudhafun ilaih dari kata hamdi. Nah, harusnya kan di sini boleh menerima tanwin, boleh kasratain berarti ya, karena harusnya menerima tanwin atau diawali dengan alif lam. Tapi kata Rabbi ini selain dia sebagai mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarri al kasrah, kedudukan lainnya adalah sebagai mudhaf. Jadi awalnya kalau kita membuat hamdi kita tambahkan misalkan ar-rabbi. Nah, awalnya seperti ini. Tapi karena ada kata lain yaitu kaf, huruf kaf, maka kata hamdi di sini menghilangkan huruf rabbi, menghilangkan huruf alif lam pada kata ar-rabbi. Jadi kita sambung menjadi rabbika. Seperti itu. Karena kedudukan rabbi ada dua. Pertama dia mudhafun ilaih. Yang kedua dia pun sebagai mudhaf. Kalau dia sebagai mudhafun ilaih itu karena dia terhubung dengan kata hamdi sebelumnya. Tapi kalau kedudukannya sebagai mudhaf karena dia menjadi sandaran untuk huruf atau untuk kata kaf. Oke, kita lihat rabbika mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah bahwa mudhaf. Nah, kafnya di sini dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kaf itu dhamir muttasil mabninya dengan fathah, dia menempati tempat jar karena mudhafun ilaih. Kemudian wastaghfirhu al-wa harfu atfin mabniun alal fathi. Kemudian selanjutnya istaghfirhu, ini ada dua kata, istaghfir dan dhamirhu. Istaghfir di sini fi'il amr mabniun ala sukun karena dia kalau mabniun ala sukun berarti cuma ada dua.
sahihul akhir atau nun an-niswah, litisol an-nun niswah. Ini kedudukannya adalah karena merupakan sahihul akhir. Kalau kita mau tambahkan di sini di annahu sahihul akhir, tidak pun tidak masalah. Itu untuk menghafal dan untuk mengingatkan saja. Kita lihat fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Istaghfir itu pelakunya adalah kata anta. Nah, ini bisa nih antanya merujuk pada siapa, itu bisa dipelajari lebih dalam lagi. Kemudian alha atau dhamirhu pada kata istaghfir kita i'rabkan dhamir muttasil mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Jadi kedudukannya ini ada subjek, ada predikat, ada objek dari kata istaghfirhu. Subjeknya adalah anta yang dia tersembunyi pada kata istaghfir. Predikatnya sendiri adalah kata istaghfir. Nah, objeknya adalah dhamir hu. Kemudian kita lihat innahu kana tawwaba. Untuk innahu ada dua kata, inna dan hu. Innanya harfu taukid wa nasbin mabniun 'alal fathi. Kemudian dhamir muttasil, untuk haknya dhamir muttasil mabniun 'alal dhamm fi mahalli nasbin isim inna. Nah, kaidah inna punya kaidah. Yang pertama, kaidah ini adalah dia pasti menasabkan isim dan nanti akan merupakan khobar. Jadi kata hu di sini ini pasti harus nasbin. Nah, di sini dia harus nasbin. Kenapa? Karena dia merupakan isim inna. Makanya kalau kita lihat di Al-Qur'an, seringkali kita membaca atau melihat inna, kemudian innallaha, kemudian di sini ada alimun. Nah, lafaz Allah ini harus mansub. Nah, kebetulan mansubnya dengan fathah di sini. Kenapa demikian? Karena Allah di sini merupakan isim inna dan aturannya untuk isim inna pasti mansub. Kemudian alimun di sini kenapa dhammah atau rofa? Karena kata alimun di sini merupakan khobar inna. Nah, setiap khobar inna pasti marfu. Nah, di sini kebetulan marfunya dengan dhammah. Baik, kita lanjutkan. Berarti kita akan mencari khobar innanya. Nah, di sini kana fi'il madi naqis mabniun 'alal fathi. Nah, untuk kana juga punya amalan. Amalannya terbalik dengan inna. Kalau kana dia merupakan isim tapi dia menasabkan khobar. Nah, terbalik. Makanya di Al-Qur'an ada kanallah. Nah, kanallahu aliman. Nah, seperti ini. Jadi lafaz Allah itu merupakan isim kana, aliman di sini khobar kana. Nah, kenapa dhamma? Karena dia isim kana. Isim kana itu harus marfu. Marfunya dengan dhamma salah satunya. Kalau aliman kenapa dia dengan fathah? Karena kata aliman di sini merupakan khobar kana. Setiap khobar kana itu harus mansub. Kemudian kita lihat dahulu atau kita lanjutkan. Wa ismuha dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, dhamirnya adalah pada kata kana adalah huwa. Kemudian kita lihat tawwaba khobar kana. Nah, kata tawwaba di sini ini merupakan khobar kana mansubun wa alamatun nasbihi tanwin al-fathah. Jadi tawwaban di sini kenapa dia dibaca fathtain atau dia dibaca mansub? Karena kedudukannya sebagai khobar kana. Adanya mansub, alamatnya adalah al-fathah tanwin. Nah, tadi kan kita belum mendapatkan khobar inna. Nah, khobar inna ini adalah wal jumlatu kana wa ismuha wa khobaruha, dan khobarnya fi mahalli raf'in khobar inna. Jadi lafaz kana di sini ini merupakan khobar dari inna. Nah, namanya khobar jumlah. Nah, untuk bicara khobar, mudah-mudahan kita punya waktu untuk membuat video tentang khobar. Karena ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibhul jumlah. Baik teman-teman, untuk surat An-Nasr insyaallah sudah selesai i'rabnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang keliru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.